Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nama saya Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu deep learning untuk memprediksi leakage pada pipa minyak. Ah, jadi ketika kita melakukan industri ya, itu ada industri oil and gas, itu ada pipa minyak, dan pipa minyak ini dia sangat panjang span-nya. Artinya dari satu titik ke titik yang lain itu sangat panjang. Bisa saja lebih dari 100 kilometer atau 200 kilometer begitu ya. Nah, kalau misalkan kita deteksi secara manual, misalkan ada kebocoran di sana, maka kita harus mencari dari 200 kilometer di bawah tanah itu. Hampir tidak mungkin kita melakukan itu. Kemudian solusi yang saya tawarkan di sini adalah saya menggunakan deep learning ya. Deep learning untuk memprediksi kebocoran yang ada, lokasinya, dan tingkat kebocorannya. Uh, itu masalah dan solusi yang akan saya berikan. Proses pemodelannya itu menggunakan algoritmanya itu menggunakan backpropagation neural network, sering disebut deep learning system karena dia memiliki hidden layer. Kalau untuk artificial neural network biasanya itu dia tidak memakai hidden layer. Perbedaannya hanya di situ. Nah, algoritmanya secara umum adalah ya, dia inisialisasi seluruh wake dan unit, kemudian dia akan melakukan analisis feed forward dan back propagation. Kemudian dari hasil itu, uh, ketika patternnya sudah ditemukan, dia akan menghitung total errornya terhadap uh, output yang diinginkan. Kemudian proses pemodelan atau proses uh, algoritma spesifiknya yang akan saya jelaskan, yaitu pembacaan data, saya melakukan pre-processing dan pembuatan baseline model dengan artificial neural network biasa. Artinya saya pengen benchmark dia terhadap ANN biasa. Maksudnya buat apa deep learning kalau misalkan ANN biasa tuh bisa melakukan hal tersebut. Terus kemudian saya melakukan tuning hyperparameter ya. Ini menggunakan uh, Keras Tuner. Nah, kemudian saya melakukan evaluasi untuk melihat min absolute errornya. Buat apa saya melakukan perhitungan metrik min absolute error ini? Karena saya ingin memilih model yang paling cocok untuk digunakan sebagai uh, model yang akan nanti akhirnya saya gunakan. Begitu. Kemudian kita lanjut. Nah, saya akan lanjut ke step by stepnya. Ini menggunakan Keras Tuner ya, kemudian uh, TensorFlow, scikit-learn, kemudian manipulasi datanya menggunakan pandas dan NumPy standar, kemudian menggunakan matplotlib sebagai visualisasi. Nah, preparing datanya ini karena data di oil and gas, misalkan di Medco dan Shell atau dimanapun itu sangat sulit untuk ditemukan, sehingga saya menggunakan data sintetik. Nah, keuntungan dari data sintetik adalah kita tidak perlu memikirkan uh, eksplorasi data analisis ya. Artinya saya tidak perlu melakukan analisis Q, analisis missing data dan lain sebagainya. Itu mengapa tidak dilakukan, karena saya menggunakan data sintetik yang sedemikian rupa saya idealkan dengan model ini begitu. Nah, di sini saya hanya membaca datanya kira-kira seperti ini ya. Sebentar. Ini seperti ini. Nah,
Yang diperlukan itu inputnya itu hanya delta pressure, outputnya itu adalah leak location dan leak rate-nya. Apa itu delta pressure? Jadi ketika ada kebocoran, itu tekanannya akan berkurang dari tekanan seharusnya. Tekanan yang sudah didesain di awal, uh, pipa itu mampu secara efisien gitu ya, maksimum efisiensinya di tekanan sekian begitu. Tapi karena ada kebocoran, tekanannya menjadi berkurang. Misalkan di sini contohnya dari 300 ke 113. Sehingga perbedaannya itu adalah 186. Ini yang disebut dengan delta pressure. Nah, kemudian bagaimana cara saya merubah delta pressure uh, inputnya dan dua output ini menjadi data yang saya inginkan? Itu seperti yang dijelaskan tadi, saya menggunakan deep learning, BPPN ya kalau nggak salah itu. Kemudian saya dari dari distribusinya itu saya melakukan analisis lanjutan, uh, yang intinya itu dia bisa menemukan leak rate dari distribusi leak location yang sudah ada. Ini saya akan tunjukkan. Setelah saya preparing data, saya akan melakukan pre-processing. Processing yang saya lakukan hanya splitting data terhadap test dan train gitu. Tidak perlu melakukan karena saya menggunakan data sintetik. Kemudian saya membuat baseline-nya. Feature scaling yang saya lakukan adalah normalisasi, layer normalisasi. Ini ini kira-kira plot modelnya seperti ini kalau yang untuk baseline. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah kira-kira variance trade-off-nya gitu ya. Bukan variance trade-off, apa namanya, berapa epoch yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan dia untuk melakukan iterasi terus menerus hingga errornya itu kita terima. Ini sekitar 200 epoch. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan ini ketika saya memprediksi, ini memprediksi lokasi, ya kan? Ini true values leak locationnya. Jadi kira-kira di mana sih dia sebenarnya prediksinya leak locationnya gitu. Yang dilakukan oleh machine learning ini. Nah, dari distribusi datanya ini kita bisa melakukan prediksi terhadap leak rate. Leak rate-nya seperti ini. Jadi dia melakukan iterasi terus menerus sehingga dia melihat rate-nya. Jadi kalau misalkan rate-nya, kebocorannya rate 280, tidak sesuai, rate 560, 840. Nah, nanti dia akan melihat dari mean absolute error-nya, base predictor-nya, sehingga nanti ditemukan rate yang paling masuk akal. Seperti itu. Nah, ini untuk evaluasinya, mean absolute error-nya. Mean absolute error. Nah, kemudian ini adalah baseline modelnya. Saya akan menggunakan deep neural network. Tapi kita kan tidak tahu tuh berapa layer yang dibutuhkan untuk melakukan model yang paling bagus. Sehingga saya melakukan tuning dengan 2 sampai 7 layer. Ini hasilnya cukup sama ya. Ini adalah contohnya input layer, kemudian saya normalisasi, kemudian ada dua hidden layer di situ, kemudian mendapatkan output. Ini 2 layer. Nah, bisa dilihat dibandingkan artificial neural network itu dia lebih cepat untuk converge-nya dan prediction-nya tuh lebih bagus begitu. Ini saya lakukan terus menerus. Nah, kemudian saya melakukan
Kemudian saya melakukan evaluasi terhadap 6 model itu, 6 hyperparameter yang saya lakukan dengan matriks yaitu mean absolute error. Ini adalah plottingannya mean absolute error terhadap datanya. Nah, kemudian dari final model itu kita menemukan, kita pilih yang paling kecil. Di sini bisa dilihat bahwa 4 layer dari 4 hidden layer itu merupakan yang paling efisien untuk dipilih, sehingga saya nanti akan memilih layer deep learning dengan 4 layer seperti itu. Kira-kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.